Para pemirsa di seluruh penjuru tanah air, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Genius Bada bisa bersua dengan Anda kali ini dalam siaran Diklat Jarak Jauh Departemen Agama. Adapun tema yang akan kita angkat hari ini adalah modul Diklat Jarak Jauh atau DJJ, tingkat dasar untuk guru matematika Madrasah Sanawiyah. Sebagai narasumber kita selama 1 jam ke depan, hari ini kita akan didampingi oleh Bapak Dr. Andes Haji Khamim Tohari MED yang telah bergabung bersama kita. Selamat datang di studio, Pak. Selamat siang, Pak Jenia. Selamat siang pemirsa TV Edukasi dimanapun berada, khususnya kepada peserta Diklat Jarak Jauh Madrasah Sanawiyah untuk bidang studi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang tertarik untuk bergabung, barangkali Anda punya pertanyaan atau ingin menggali lebih mendalam tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan modul jarak jauh untuk pembelajaran di Madrasah Sanawiyah, khususnya untuk bidang matematika, Anda bisa menghubungi kami lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Barangkali Anda punya pertanyaan atau pendapat terkait dengan pembelajaran matematika menggunakan modul jarak jauh untuk Madrasah Sanawiyah, silakan hubungi kami lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Saya segera bergabung dengan narasumber kita hari ini, Pak Khamim. Barangkali Pak Khamim bisa cerita sedikit tentang tema yang kita angkat hari ini, Pak. Iya, terima kasih Mas Jenia. Tema kita adalah tentang bagaimana menggunakan modul. Dan ini adalah dalam rangka untuk lebih memprofesionalkan guru, terutama di lingkungan Departemen Agama. Ya. Nah, kita menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan adalah sesuatu yang masif dalam kehidupan manusia. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna li zamanin ghairi zamanikum." Didiklah anak-anakmu, sesungguhnya mereka itu dicipta untuk zaman yang berbeda dari zaman kamu sekarang. Itu artinya pendidikan itu, pesannya adalah bahwa pendidikan itu seorang guru harus mampu mencetak siswa-siswa yang nantinya akan mampu berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di dunia ini di masa yang akan datang. Pendidikan tidak menyiapkan peserta didik saat ini, tetapi di dunia yang akan datang. Oleh sebab itulah Departemen Agama sudah menyiapkan beberapa bentuk rencana profesionalisme untuk guru, diantaranya adalah diklat-diklat bisa sudah semakin banyak. Kemudian ada model diklat baru yang kita kenal dengan diklat jarak jauh, di mana jauh hari sebelumnya juga sudah disiapkan modul-modul untuk peserta diklat jarak jauh itu. Seperti apa itu, Pak? Kira-kira, Pak, konstruksi atau bentuk modul yang dipersiapkan itu, Pak? Iya, modul yang ada dalam diklat jarak jauh itu bisa kita lihat demikian. Untuk bidang studi matematika, modul itu adalah ada 4, yaitu yang pertama adalah modul aljabar, kemudian modul bilangan, kemudian modul geometri dan pengukuran, serta yang terakhir adalah modul statistika dan peluang. Di mana pada bab 1 dan 2 pada masing-masing modul itu adalah sama, strukturnya seperti ini, konstruksi modul. Pada bab 1 dijelaskan tentang latar belakang, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, serta manfaat penggunaan modul. Kemudian pada bagian kedua, itu ada yang terpenting di sini adalah daya matematika yang nanti akan kita jelaskan lebih jauh, the power of math. Saya kira itu konstruksinya. Nanti kita lihat bagaimana modul punya daya pembelajaran yang lebih baik untuk mata pelajaran matematika khususnya. Tapi ada satu tayangan yang harus kita saksikan bersama terlebih dahulu, Pak Khamim. Pemirsa, mari kita lihat lebih dahulu tayangan berikut ini. Di sebelah barat disuruh Bapak tanam kamboja Jepang. Luasnya 10 meter persegi. Di sebelah timur disuruh Bapak tanam sutra Bombay. Luasnya 8 meter persegi. Berapa yang diperlukan ya? Nanti sutra Bombay kalau jangan lupa untuk secara teratur dan berapa yang diperlukan ya? Menggerakkan kamboja Jepang kalau luasnya 10 meter persegi. Semaput mikirinnya. Aduh. Woi. Teman. Ada di sini. Kebetulan sekali. Tanah ini mau saya buat taman. Di sebelah barat, luasnya 8 meter persegi. Akan saya tanami bunga sutra Bombay. 10 meter kamboja Jepang. 8 meter. 10 meter. 8 meter. 10 meter.
8, 10. Tidak bisa 8. Disuruh siapa? Ibu. Suruh siapa? Bapak. Mau apa? Begini nih kalau pinta atau tidak akurat. Ya, bagi rekan-rekan yang ingin bergabung bersama kami nantikan pertanyaan dan komentar Anda lewat pesawat telepon bebas pulsa nomor 0800 140 3046. Nah, karena tema kita hari ini adalah membahas bagaimana modul untuk pembelajaran jarak jauh matematika bagi rekan-rekan guru Madrasah Tsanawiyah. Langsung saja kita sapa pakarnya yang sudah hadir hari ini, Pak Komim. Sebetulnya seperti apa nanti kita bisa menghadirkan matematika di modul jarak jauh? Mungkin Anda bisa menjelaskan dari awal sekali matematika itu sendiri hakikatnya bagaimana, Pak Komim? Iya, terima kasih Mas Jin ya. Sebenarnya kalau kita ingin menjadi guru matematika yang bagus, maka kita harus tahu hakikatnya matematika itu kayak apa sih. Ya. Walaupun sampai saat ini belum ada definisi yang tepat bagaimana mendefinisikan matematika. Ini yang dikupas di modul 1 sampai modul 4 bab 1 dan bab 2. Sebagian mendefinisikan seperti ini, matematika merupakan buah pikiran manusia yang kebenarannya bersifat umum. Jadi kebenarnya matematika itu adalah buah pikiran manusia, di mana metode penurunan kebenaran matematika itu adalah deduktif. Kebenaran deduktif maksudnya adalah bahwa kebenaran yang baru itu diperoleh dengan cara menurunkan dari kebenaran-kebenaran yang lama. Dari kebenaran yang lama dipakai untuk menurunkan kebenaran-kebenaran yang baru. Saya kira itu. Oke, ya. Nah, sekarang pelajaran apapun itu selalu memiliki karakteristik ya. Iya. Ilmu-ilmu sosial punya karakteristik sendiri, Iya. ilmu-ilmu eksakta Iya, punya tepat karakteristik sekali, Pak sendiri. Jero. Kemudian Iya. juga Iya. pencabangannya matematika, Iya. fisika, biologi sebagai cabang eksakta itu juga punya karakteristik sendiri. Sekarang Iya. matematika ini seperti apa karakteristiknya? Matematika itu memiliki karakteristik yang memang unik dan beda dengan pelajaran yang lain, yaitu matematika itu objeknya adalah abstrak. Artinya tidak bisa diterima, dilihat, diraba dan sebagainya. Dia memiliki apa yang disebut dengan fakta. Fakta itu adalah sesuatu yang menjadi kesepakatan yang kita sebut dengan konsep. Ada juga dengan konsep. Konsep itu adalah ide yang abstrak. Contoh tentang konsep tentang himpunan. Itu adalah sebuah konsep, juga prinsip dan skill. Kemudian matematika itu bertumpu kepada kesepakatan. Tanpa ada kesepakatan, maka matematika itu juga tidak ada. Yang ketiga, adalah berpola deduktif seperti Ini yang seperti tadi. yang tadi Anda sebutkan Iya, di awal, kemudian ya. juga yang keempat dan kelima itu adalah matematika itu konsisten. Yang kelima dan keenam adalah memiliki simbol yang kosong dari arti serta memperhatikan semesta pembicaraan. Maksudnya demikian, simbol yang kosong dari arti. Kalau kita mengatakan bahwa kita kita yakin bahwa bilangan 3 itu ada, maka tetapi simbolisasi dari bilangan 3 itu bisa berbeda-beda antara satu negara dan negara yang lain. 3 kalau dalam huruf Latin kita tulis demikian, kalau Arab demikian. Nah, simbol dari sesuatu konsep yang abstrak kalau dalam bilangan itu disebut dengan angka, dan itu bisa berbeda-beda, tetapi konsepnya adalah bersifat universal. Saya kira itu. Kalau boleh mundur sedikit ya Pak, ini agak meluas tapi Iya. pembahasannya ada kaitannya dengan psikologi pembelajaran Iya. ya. Yang namanya anak didik kita ini kan juga tunduk pada pertumbuhan psikologi perkembangan Iya, iya. diri pribadinya. Iya. Sedangkan Anda menjelaskan bahwa pembelajaran matematika ini memiliki objek kajian yang yang abstrak. abstrak, Iya, iya, gitu benar. ya. Menjelaskan sesuatu yang abstrak